Oke, sehingga uh, untuk pembahasan people pleaser ini gitu ya, saya selipkan nih ada kalimat dari Najib Filsafat gitu ya, yang saya kutip bahwa saat kamu berkata iya untuk sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, itu sebenarnya bukan karena kamu sedang menyenangkan orang lain, tetapi karena sedang menghindar dari rasa tidak nyaman yang datang jika berkata tidak. Oke, jadi kita bilang iya itu bukan karena sebenarnya kita iya gitu ya, tapi kita pengen menghindar dari rasa tidak nyaman kita. Kalau kita bilang tidak kan tadi ya, aku akan merasa bersalah, aku akan dianggap teman tidak baik dan lain-lain gitu ya. Kalau mengatakan tidak, sehingga kita mengatakannya ya seperti itu kepada orang-orang yang meminta sesuatu kepada kita. Oke, lalu bagaimana gitu ya cara mengelola people pleaser dalam diri? Nah, ini saya tidak menuntut untuk harus teman-teman langsung bisa gitu ya, karena ini proses personal masing-masing dan tiap individu akan beda-beda. Mungkin boleh disadari, direfleksikan dulu, dikenali dulu gitu ya. Nah, apa iya ya dari ini aku tuh merasa memang people pleaser nggak ya gitu ya. Ataupun bagi orang-orang yang mungkin memang belum terjebak ke people pleaser, itu juga boleh nih untuk menerapkan hal-hal ini gitu ya. Jadi yang pertama kita boleh untuk self respect gitu ya. Kita menghargai diri kita. Yang pertama bisa kita menghargai keputusan kita menghargai pendapat kita. Misalnya kita jadi bisa menolak orang lain atau sesuatu yang kita anggap itu merugikan ataupun kita tidak ingin melakukannya. Nah, dengan kita menyampaikannya, kita sadari bahwa itu sebagai bentuk aku menghargai diriku sendiri. Kita bangun self respect ini karena apa? Selama ini mungkin kita cenderung respectnya ke orang lain yang harus kita respect gitu ya, orang lain yang harus aku hargai gitu ya. Jadi pelan-pelan kita bangun self respect ini. Lalu kemudian setelah self respect ini terbangun ya, keberhargaan diri terbangun, kita coba bangun pelan-pelan self esteem gitu ya. Bagaimana kita menilai diri menilai diri kita gitu ya. Oh ya, oke, aku ternyata punya kekuatan dalam bidang A, aku mampu gitu ya. Lalu juga, oh ya, aku juga punya kelemahan, walaupun aku punya kelemahan, tapi aku juga punya penguat dalam diriku yang tidak selalu aku harus bandingkan dengan orang lain gitu ya. Karena self esteem ini biasanya penilaian terhadap diri itu kita sering bandingkan dengan orang lain, kok dia keren banget ya dia ya bisa lulus tepat waktu dan lain-lain. Aku tuh memang nggak bisa, aku tuh memang tidak pintar, aku tuh memang orang yang gagal dan lain-lain. Nah, kita bangun lagi self esteem kita gitu ya. Oke, walaupun aku punya kelemahan, tapi aku juga punya kekuatan dalam diriku gitu ya untuk aku melangkah lagi. Nah, setelah self esteem sudah terbangun, maka kita boleh bangun self confidence gitu ya. Kita percaya diri, oke, dengan kekuatan tadi, aku mampu nih misalnya untuk menyampaikan kepada orang lain, aku mampu nih berdaya dengan diriku sendiri tanpa harus menghiraukan pandangan orang lain. Oke, aku bisa nih juga bertindak gitu ya, berpendapat dan lain-lain. Lalu setelah self confidence tadi itu juga terbangun, baru kita juga membangun self assertion gitu ya. Kita tegas akan diri kita. Maksudnya apa? Kalau memang kita rasa hal itu salah, boleh sekali kita sampaikan pendapat kita kalau itu memang salah. Kalau memang hal itu benar, juga boleh kita sampaikan, oh ya hal itu baik memang untuk diterapkan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita tegas gitu ya dalam dengan diri kita dan dalam penyampaiannya ke orang lain. Lalu setelah itu kita bangun self reliance gitu ya. Reliance ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Kita bertanggung jawab akan diri kita. Karena tadi ketika kita terjebak dengan people pleaser, kita merasa bertanggung jawab ya akan orang lain. Nah, sehingga dalam hal ini kita fokus dengan diri kita gitu ya. Kita tanggung jawab akan diri kita. Oh ya, oke. Orang lain gitu ya punya emosinya sendiri, orang lain punya pikirannya sendiri, orang lain punya perilakunya sendiri, dan aku gitu ya tidak harus selalu gitu ya menanggung semua beban orang lain. Nah, jadi dan apapun yang aku lakukan saat ini, walaupun nanti prinsip-prinsipku ditolak orang lain, tapi aku punya nilai ini nih, aku punya prinsip ini nih, gitu ya, yang aku rasa aku bisa mandiri nih, untuk aku jalani. Mungkin seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, oke, ini.
Nah, tadi itu ya, kita membangun bagaimana self respect sampai ke self reliance gitu ya. Nah, ini juga ada langkah agar kita tidak terjebak nih menjadi people pleaser ketika berhadapan dengan orang lain. Oke, yang pertama kita bisa mengatakan tidak dengan ramah dan juga kita bersikap lebih tegas kepada diri sendiri dan orang lain. Tidak berdosa ketika kita mengatakan tidak gitu ya pada suatu hal yang memang kita anggap itu merugikan diri kita, yang kita rasa itu di luar kapasitas diri kita. Nah, ketika kita mengatakan tidak, itu tadi sebagai bentuk kita menghargai diri kita sendiri sebenarnya. Dan juga kita ini mungkin lagi tumbuh dewasa gitu ya, sehingga orang yang tumbuh dewasa itu kan juga secara kognitif gitu ya, itu akan lebih mampu menyampaikan hal-hal rumit yang ada di dalam pikirannya. Jadi nggak apa-apa sampaikan tidak ketika itu memang di luar kapasitas diri kita. Lalu kita coba nih untuk mengetahui batasan diri kita. Kita punya nilai-nilai apa, kita punya prinsip apa, kita punya keyakinan apa. Nah, terkadang kita itu nggak sadar orang-orang itu masuk nih dalam batasan diri kita. Jadi kita nggak paham batasan diri kita apa gitu ya. Misalnya contohnya nih, aku punya pola hidup sehat gitu. Misalnya saya punya pola hidup sehat. Lalu misalnya ketika pola hidup sehat itu kan saya akan olahraga gitu ya. Saya akan ngatur makan saya nggak makan malam. Misalnya makan malamnya mungkin buah-buahan, saya kontrol itu gitu ya. Tetapi ketika saya ingin, saya pengen nih ngajak teman-teman olahraga juga ataupun jalan gitu ya. Nah, tapi teman-teman ini nggak mau nih diajak olahraga atau bahkan teman-teman sering nih ngajak makan malam, bahkan makan gudeg yang bukanya tuh jam 11 malam gitu ya. Itu kan, nah jadinya kan ketika kita menuruti, kita jadinya melanggar nilai-nilai pola besar kita tadi itu gitu ya. Nah, sehingga itu mungkin contoh sederhananya. Jadi boleh sekali untuk dipahami kira-kira batasan diri kita apa, jangan sampai orang lain melebihi batas diri itu gitu. Lalu boleh ambil waktu untuk berpikir gitu ya. Jadi berpikir ini maksudnya sebelum memberi keputusan. Terkadang ketika kita tidak enakan atau sebagai people pleaser itu kita karena dia ingin selalu menjawab ya oke, ini oke, sehingga kita tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Oh, ternyata tugas aku yang lain terhambat dan yang lain, aku nggak bisa pergi makan dengan adikku misalnya yang kayak gitu ya. Nah, jadi boleh kita ambil waktu untuk berpikir, misalnya oke, misalnya dengan teman gitu, oh iya, kalau gitu kalau misalnya besok mau nongkrong coba aku pertimbangkan dulu ya, misalnya seperti itu. Nah, ambil jeda untuk berpikir lalu coba sampaikan sekiranya jika gitu ya, dengan menerima itu membuat energinya merasa bahagia, kita senang, kita lepas, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika kita mengatakan iya, kita menerima permintaan orang lain, dan itu malah menguras energi kita, nah itu teman-teman boleh sampaikan tadi penolakannya. Jadi untuk mengatakan iya atau tidak tadi ini, itu boleh disadari, oh kira-kira ketika aku mengatakan iya, ternyata energiku sangat terkuras sekali nih. Oh ternyata ketika aku menerimanya, aku merasa bahagia nih. Nah, bisa dibedakan dalam hal itu gitu ya, dalam memberi tadi penolakan. Lalu kita juga perlu untuk merangkul ketidaknyamanan jika berhadapan dengan konflik. Tadi ya, karena people pleaser itu cenderung untuk menghindari konflik, perlu disadari bahwa terkadang memang dalam hidup kita itu ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, sehingga bagaimana kita mau nih merangkulnya, kita mau duduk bersama dengan ketidaknyamanan itu. Oke, nggak apa-apa, ini untuk aku berkembang. Ini challenging banget untuk aku nih. Oke, mungkin itu juga jadinya melatih kita dalam problem solving dan lain-lain seperti itu. Lalu kita menyadari dan mengakui bahwa pendapat kita valid gitu. Jadi setelah kita punya pendapat gitu, kita juga perlu akui dengan diri kita. Oh ya, pendapat aku juga perlu didengarkan orang lain. Mau respon orang lain seperti apa, itu sudah bukan kendaliku. Yang penting gitu ya, aku menghargai diriku, aku memberikan pendapat. Pendapat kita valid gitu ya. Lalu kita boleh sampaikan preferensi kita nih, sampaikan hal yang menjadi menurut kita ini tuh lebih oke deh, misalnya gitu, misalnya gini, oh ya aku setuju deh gitu ya, misalnya aku setuju deh dengan tema yang kamu sampaikan, tetapi kayaknya akan lebih cocok ketika ada desain A, B, C, D ini ya. Nah, jadi
boleh sekali untuk sampaikan preferensi kita gitu ya, agar orang lain pun jadinya paham nih akan diri kita dan kemauan kita serta keinginan kita. Lalu batasi permintaan maaf jika itu bukan salahmu. Oke, tadi karena cenderung, aduh maaf ya ini itu yang sebenarnya kita nggak salah gitu, tapi kita merasa bersalah aja nih. Padahal sebenarnya boleh minta maaf ketika memang kita itu merasa salah. Nah, ketika kita meminta maaf atas kesalahan yang bukan kita lakukan, itu kita malah apa ya? Kita malah membiarkan orang jadinya tidak bertanggung jawab akan kesalahannya. Oke, kita menanggung kesalahan dia ada pada kita jadinya. Jadi nggak apa-apa ketika memang salah boleh minta maaf, tapi ketika tidak salah tidak perlu minta maaf, gitu ya. Oke, lalu menempatkan sebagian upaya yang dilakukan untuk orang lain untuk memenuhi kebutuhan diri. Nah, tadi banyak sekali effort ataupun hal-hal yang dilakukan untuk orang lain gitu ya, mau sampai lelah gitu ya. Nah, ini boleh sekali kita juga menempatkan effort kita tadi itu untuk membantu orang lain, untuk memenuhi kebutuhan orang lain itu untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Oke, kita juga berhak nih untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri gitu ya, karena kebahagiaan itu tidak dicari tapi kita yang ciptakan gitu ya. Dan kebahagiaan ini tiap orang tafsirannya beda-beda. Tetapi pelan-pelan aja kita coba nih, kira-kira aku senangnya nih ngapain ya, aku bisa bahagia ketika apa ya. Ya memang kita ngerasa bahagianya itu lepas gitu ya. Tidak merasa kesal gitu ya ketika membantu dan lain-lain. Oke, nah mungkin ini ada apa ya istilahnya kalimat ucapan terakhir gitu ya dari slide ini gitu ya, bahwa menolong orang lain teman-teman memanglah suatu perbuatan yang baik ya, namun kamu tidak perlu berlebihan sampai merelakan segala cara dan mengesampingkan diri sendiri. Kamu bukanlah alat pembahagia orang lain, sehingga kamu juga harus sadar bahwa kamu bukan hidup untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin sekian untuk apa ya diskusi yang saya sampaikan mengenai materinya, Baby. Saya serahkan ke Baby lagi. Iya, makasih banyak Kak Yola. Waduh, penjelasannya sangat jelas banget nih untuk mungkin teman-teman yang nggak kurang ngerti sama people pleaser atau masih bingung apa sih sebenarnya gitu. Nah,